Salam semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Senang bertemu kembali di ibadah online GBI Ciluar. Harapan kami semua dalam keadaan baik-baik saja. Namun sebelum kita memulaikan ibadah online GBI Ciluar ini, harapan kami yang pertama, seluruh media sosial berupa WA, Facebook, harap nonaktif sementara. Yang kedua, mari kita ambil sikap di saat memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama menikmati lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, dan menikmati kekuatan dari firman-Nya sendiri. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berada di rumah, bahkan dimanapun. Sekarang mari kita beribadah lewat online, yaitu ibadah online GBI Ciluar. Mari kita angkat lagu pujian Bapakku Datang. Karena kita percaya bahwa di saat kita takut, di saat kita cemas, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih.
Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami Tuhan, memberkati kami Tuhan, memberkati setiap pujian penyembahan kami Bapa, memberkati setiap firman Tuhan yang kami dengar Bapa. Biarlah kuasa-Mu bahkan kekuatan yang dari Tuhan menolong hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Engkau Ada Bersamaku. Kita percaya biarpun di mana kita berada, di rumah dimanapun, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Di setiap musim hidup
Shalom saudaraku, Jumat Agung adalah hari kematian Yesus. Dan ini mengingatkan kita bahwa kematian Yesus adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Karena Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita belum bertobat, kita belum baik, Yesus telah rela mati untuk menyelamatkan kita. Saya ingat ketika kapal Titanic itu tenggelam, orang-orang kemudian berlarian mengambil pelampung untuk menyelamatkan diri. Ada seorang pendeta yang bernama John Harper, dia sudah mendapatkan pelampung. Dan ketika dia akan loncat, dia lihat ada seorang anak muda yang kebingungan karena dia tidak punya pelampung dan dia pasti akan mati. Melihat itu, John berkata, ambil saja pelampung saya. Saya lebih tua dari kamu dan saya sudah percaya Yesus. Saya percaya kalau saya mati saya masuk surga. Kalau kamu belum percaya, percayalah kepada Dia dan biarlah hidupmu dipersembahkan untuk Tuhan. Dan akhirnya anak muda itu mengambil pelampung tersebut. Dia selamat. Hamba Tuhan itu mati. Mati demi menyelamatkan orang yang sebetulnya tidak dia kenal. Tetapi pengorbanan Yesus jauh lebih dahsyat. Dia rela mati untuk dosa umat manusia. Dan inilah bukti kasih Allah yang terbesar. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Banyak kali kita berpikir, bukti kasih Allah adalah kalau Dia memberikan kesehatan, kekayaan, popularitas, kemakmuran kepada saya. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Orang ingin mengganti Yohanes 3:16 dengan kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan saya, sehingga Dia mengaruniakan harta yang banyak kepada saya. Tapi ingat, harta bisa habis, kesehatan bisa lenyap, kepopuleran bisa hilang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Raja kita akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Karena itulah terimalah bukti kasih Allah yang terbesar, Yesus yang mati untuk menanggung dosa kita. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, kini saatnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita menyanyikan terlebih dahulu sebuah pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan terlebih dahulu untuk saudara sebelum menerima perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23-25 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, perjamuan kudus Kristen berawal dari peristiwa Paskah Yahudi ketika tulah ditimpakan kepada orang-orang Mesir. Dan yang ke-10, tulah itu berupa anak sulung orang Mesir akan mati. Dan Tuhan berkata kepada Musa, orang Israel harus menyembelih domba, lalu darahnya disapukan pada ambang pintu dan kedua sisinya. Semua keluarga harus masuk ke dalam rumah, diam di rumah, tidak boleh ada yang pergi keluar. Dan mereka harus makan roti yang tidak beragi. Dan ketika malaikat maut lewat, Pasyah, Passover, Pesah,
Mereka dilewati oleh malaikat maut dan tidak ada kebinasaan. Dan ini kemudian dipakai oleh Yesus sebagai contoh untuk menggambarkan kematiannya. Tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ada 3 dimensi waktu melalui perjamuan kudus yang kita harus pahami. Yang pertama, masa lampau. Perjamuan kudus merupakan peringatan kematian Yesus di kayu salib untuk dosa-dosa kita, supaya kita yang percaya kepada Dia diselamatkan. Setiap kali kita melakukannya, kita ingat karya Kristus yang luar biasa itu. Dan biar hati kita selalu berkobar-kobar dengan cinta yang menyala-nyala, karena Tuhan rela mati untuk kita. Tetapi yang kedua adalah dimensi masa kini, di mana kita bisa bersekutu dengan Kristus dan juga dengan tubuh Kristus, yaitu saudara-saudara seiman. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Melalui perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Tuhan secara rohani. Yang kita makan roti biasa, yang kita minum anggur biasa, tapi kita menghayati ada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita juga bersekutu dengan saudara seiman, seperti roti yang adalah satu yang kemudian dibagi-bagi oleh Yesus pada malam waktu Dia mengadakannya dengan para murid. Begitu juga kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Karena itu jangan ada kekesalan, kejengkelan, kepahitan satu dengan yang lain. Bereskan supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah dimensi masa depan, yaitu kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berarti perjamuan kudus adalah deklarasi kita kepada orang-orang yang lain bahwa Yesus telah mati untuk dosa kita. Dan kalau engkau percaya, engkau juga akan diselamatkan. Lalu kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang sudah di ambang pintu, sehingga kita hidup kudus, meninggalkan segala dosa, hidup berkenan kepada Tuhan. Ada syarat yang Tuhan mintakan untuk kita mengikuti perjamuan kudus ini. Nggak sembarangan orang bisa mengikutinya. 1 Korintus 11 ayat 27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang pertama, kita harus bertobat dari segala dosa. Jangan kita makan perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, dengan hidup yang sembrono, dengan hidup yang tidak takut akan Tuhan. Dan yang kedua, ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Yang pertama bertobat, yang kedua kita harus percaya kepada Yesus. Dan tandanya saudara percaya kepada Yesus, tentu engkau menerima baptisan air. Karena itu siapkan roti dan anggur, atau kalau saudara mengalami kesulitan untuk roti dan anggur, saudara tentu sudah mempersiapkan penggantinya. Mungkin itu kue mari atau crackers atau jus atau bahkan teh, karena kita ingin menekankan maknanya lebih daripada simbolnya. Mari kita siapkan hati untuk kita menerima perjamuan kudus ini. Saya ajak kita nyanyikan sekali lagi dan kita mempersiapkan roti dan anggur ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sekarang kita
angkat roti kita di tangan kanan, tinggi melampaui kepala. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang telah dipecah karena dosa-dosa kami. Kami percaya Engkau telah mati untuk mengampuni dosa kami, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Engkau percaya roti yang sudah diberkati dan dipecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Seperti roti bersatu dengan tubuh kami, biarlah roh kami juga selalu bersekutu ya Tuhan dengan roh-Mu. Setelah makan kita angkat cawan anggur. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Percayakah saudara bahwa darahnya sanggup melepaskan kita dari segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh? Darah Yesus lebih hebat bahkan dari virus corona. Saudara, terima ini dengan iman. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang kami mau menerima kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah iman kami tetap teguh, bahkan di masa-masa darurat, di masa-masa sulit, di mana kami melakukan perjamuan kudus di rumah-rumah seperti ini, mata kami tetap memandang kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.